Pastikan penanganan cepat. Presiden Prabowo Subianto 7 kali tinjau daerah terdampak bencana di Sumatera. Kunjungan dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Ya, dan saya bersyukur keadaan sudah membaik, walaupun kita semua masih prihatin, tapi kita bekerja keras supaya segera memulihkan keadaan. Presiden Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pasca bencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini. Kamis 18 Desember kemarin, Presiden mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kabupaten Tanah Datar. Prabowo meninjau titik pembangunan hunian sementara, posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Selama bencana 3 minggu terakhir ini, Prabowo telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, Sumatera Utara 2 kali, dan Sumatera Barat 2 kali. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian upaya kepala negara memastikan percepatan penanganan darurat serta pemulihan di daerah terdampak. Presiden juga memantau distribusi bantuan, proses evakuasi warga, serta langkah-langkah pembukaan akses jalan. Prabowo menyampaikan musibah yang terjadi di sejumlah wilayah merupakan penderitaan dan tantangan yang turut dirasakan bersama-sama sebagai satu bangsa. Di tengah cobaan dan berbagai bencana yang melanda, Presiden yakin dapat mengatasi setiap ujian yang dihadapi secara bersama-sama. Kehadiran Presiden di lokasi bencana diharapkan memperkuat koordinasi lapangan dan memastikan seluruh upaya penanganan berjalan efektif, cepat, dan terkoordinasi. Pemerintah terus bekerja memastikan keselamatan warga serta percepatan infrastruktur penting di wilayah terdampak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, upaya pemulihan akses jalan dan jembatan terus dikebut. Berbagai pihak bahu-membahu membangun jembatan darurat, membuka jalur alternatif mendukung mobilitas warga. Pemulihan infrastruktur pasca bencana. Pemirsa, pasca bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatera, pemulihan akses jalan dan jembatan terus disegerakan. Di Provinsi Aceh sebanyak 11 jembatan terdampak kini telah difungsionalkan secara bertahap. Salah satu yang sudah dapat dilalui adalah jembatan Lawe Mengkudu 1. Jembatan sepanjang 36 meter ini jadi jalur penghubung vital antara Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Untuk sementara akses jembatan Lawe Mengkudu difungsikan menggunakan jembatan Bailey sebagai jembatan darurat. Pembangunan jembatan permanen dilanjutkan Kementerian PU dan sejumlah pihak terkait agar akses transportasi normal lagi bisa aman kembali. Jalur di Aceh Timur, alhamdulillah dari jam 10 sudah fungsional. Jadi boleh dikatakan seluruh Aceh Timur sudah bisa terhubung. Dan kita sekarang tinggal fokus ke nembus ke Aceh Tengah. Dan kita sih sekitar akhir bulan bisa tembus dari jalur apakah dari Melabuh atau dari arah KKA tembus ke Aceh Tengah dan Biren. Pada pergantian tahun, relawan kemanusiaan hadir di posko pengungsian Kuala Cerepe, Biren, Aceh. Jalan dikit, Om. Ini ya luar biasa ya pemirsa ya, relawan-relawan Indonesia ini. Mereka menempuh jarak selama 6 jam. Lampunya nggak ada, minim lah ya. Minim lampunya saat perjalanan. Hanya 1 titik lampu, beberapa saja pencahayaan yang minim. Relawan, saya ulangin ya, minim penerangan pemirsa, di mana relawan kemanusiaan hadir untuk korban bencana Sumatera. Jadi tidak begitu terang, tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun ini. Para pengungsi tidur dengan kondisi yang gelap. Ini daging dari relawan pemirsa ya. Kedatangan relawan-relawan inilah yang memberikan daging seperti ini sehingga bisa membuat warga pengungsi merasakan nikmatnya tahun baru dengan makan daging pemirsa. Asin nggak nih? Bu, maaf bentar ya. Udah tiduran aja, Bu. Nggak apa-apa. Itu keren banget. Gitu. Itu kayak ada anaknya tuh. Terbesar. Iya,
Ya, satu hal juga mengharukan pemirsa, atlet mixed martial art asal Papua, Iksan Lani, ini viral di media sosial karena dia rela untuk membantu korban bencana banjir di Aceh. Inilah pemirsa, atlet MMA Papua, Lani Iksan turun tangan langsung jauh-jauh ke Aceh untuk rela membantu korban bencana banjir bandang dan longsor. Dengan sigap, Iksan mengangkat sejumlah barang, membersihkan lumpur hingga menyiram air bersih dan menyalurkan kebutuhan korban. Iksan merasa terpanggil karena kerap melihat penderitaan korban di media sosial, infonya. Panglima TNI menghadiri doa bersama lintas agama sebagai bentuk toleransi dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut tahun 2026 di Gor Ahmad Yani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan doa bersama diikuti prajurit TNI dan para tokoh lintas agama bersama ratusan anak yatim menjadi wujud nyata empati, toleransi, dan kebersamaan memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Dalam sambutannya, Panglima mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan empati dan berdoa bersama untuk saudara-saudara terdampak bencana di berbagai wilayah. Sejalan dengan hal itu, selain Panglima TNI, juga turut hadir Ustadz Adi Hidayat. Dirinya juga menyampaikan agar tiap umat beragama selalu senantiasa menjaga perdamaian. Jadikan setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kekurangan sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Saudariku, umat-umat yang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, jaga tokoh-tokohnya. Pastikan mereka sehat, tenang, sehingga mampu memberikan bimbingan terbaik untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang berkemajuan. Turut berempati terhadap penderitaan korban bencana di Sumatera, Jakarta merayakan Tahun Baru dalam kesederhanaan. Tanpa kembang api, pemerintah Jakarta menggelar aksi donasi dan doa bersama untuk korban di Pulau Sumatera. Donasi dihimpun pemerintah Provinsi Jakarta, jadi menyiapkan barcode kris semalam ya, bisa dipindai warga dan pengunjung yang datang merayakan Tahun Baru sambil berdonasi, menyalurkan bantuan. Dan tercatat ternyata pemirsa nggak main-main, angkanya fantastis, 3,6 miliar rupiah. Dan ini masih terus berlanjut pemirsa. Donasi tersebut disalurkan bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional ke wilayah terdampak bencana di Sumatera. Pihak pengelola kawasan wisata Ancol juga menyalurkan 10% dari pendapatan libur Tahun Baru juga untuk para korban bencana. Jakarta pada malam hari ini merayakan menyambut Tahun Baru dengan tema Jakarta Global City from Jakarta with Love. Ini kita ambil karena memang tema utama adalah bagaimana masyarakat Jakarta menyambut Tahun Baru dengan penuh atensi dan juga empati kepada masyarakat yang ada yang sekarang ini menghadapi musibah. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih karena partisipasi publik yang luar biasa, dan saya yakin nanti pasti akan bertambah karena 10% pendapatan Ancol juga akan disumbangkan untuk donasi bersama-sama dengan kris ini. Dan kalau 10% Ancol pasti nilainya.